Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ja'al awwala hadzal yawma salaha wa awsataha falaha wa akhiraha najaha wa as'aluka khairat dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sebuah kenikmatan yang tiada terhingga. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Kita diberi nikmat sehat, diberi nikmat kesempatan, diberi nikmat kekuatan, dan diberikan nikmat yang kalau kita hitung, kita tidak akan bisa dan mampu menghitungnya. Mudah-mudahan syukur nikmat kita menjadi pemicu bagi Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatannya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kemarin kita bahas tentang surat Al-Anfal ya, ayat 29, yaitu jaminan Allah bagi orang yang beriman dan bertakwa akan diberikan furqan, yaitu jalan keluar, yaitu pertolongan, pembeda antara hak dan yang batil gitu ya. Dan juga merupakan wahana agar kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan salah satu ayat, yaitu dari surat Jasiyah ya, surat Jasiyah ayat yang ke-21 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasiballadzina ijtarahu as-sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'ama yahkumun. Wa khalaqallahu samawati wal ard bil haqq walitujza kulla nafsin bima kasabat wa hum la yutlamun. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisyawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Shadaqallahul adzim. Surat Jasiyah adalah surat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala memberikan berita kepada kita bahwasannya apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya. Dan mereka tidak akan dirugikan. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya. Dan Allah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya
maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Hadirin rahimakumullah, di dalam kehidupan ini Allah selalu menciptakan sesuatu itu dengan berpasangan. Manusia diciptakan ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Jadi Allah menciptakan jenisnya itu jelas laki-laki dan perempuan. Jadi yang di tengah-tengah itu tidak ada gitu ya. Jadi ya kalau adanya ya laki-laki dan perempuan. Tapi kan sekarang ada juga kelompok yang mencoba menciptakan yang di tengah-tengah gitu ya. Nah ini. Kemudian ada siang, ada malam. Ada kebaikan, ada keburukan. Jadi itu salah satu contoh bentuk pasangan-pasangan yang selalu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasannya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa sesungguhnya pasti tidak akan sama namanya kejahatan dengan kebaikan. Orang yang beriman akan berbeda dengan orang yang kafir, orang yang munafik, orang yang zalim, orang yang fasik. Sehingga di sini sangat jelas pembedanya. Oleh karena itu kalau kemarin kita betul-betul beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan furqan, pembeda, pemisah antara yang hak dan yang batil. Maka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, haqqa tuqatih, yaitu dengan takwa yang sebenar-benarnya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan mudah baginya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang soleh. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Ibnu Katsir, firman Allah Subhanahu wa taala ini dikuatkan ya dalam sebuah surat, yaitu surat Al-Hasr ayat yang ke-20. Insya Allah ayat ini sering kita dengar, sering dibaca di masjid kita, yaitu la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga ialah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang faizun, orang-orang yang beruntung. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-20. Oleh karena itu jelas saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya orang-orang yang berbuat kejahatan itu seringkali menyangka apa yang mereka lakukan itu setimpal dengan orang-orang yang berbuat amal kebaikan. Makanya di dunia ini sudah banyak orang yang sungguh-sungguh berjuang mati-matian, ya, berusaha melaksanakan amal soleh, beriman kepada Allah, bertakwa, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha hati-hati di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, tidak memakan kecuali makanan yang halal, tidak melakukan perbuatan kecuali perbuatan yang baik gitu. Tapi di balik itu juga banyak juga orang-orang yang makan makanan haram, sukanya adalah menyakiti orang lain, dia tidak pernah akan puas kalau belum merasakan hari itu belum menyakiti orang lain. Ada juga yang pekerjaannya seperti itu. Bahkan kemarin ada juga ya orang yang sangat latah gitu ya. Di dalam berita itu ada orang yang ingin populer gitu ya. Dia mengasih sesuatu kepada orang lain. Ternyata apa yang dikasih isinya sampah. Na'udzubillahi min dzalik. Saat di bulan Ramadan, dia pengen populer gitu. Itu kan sangat tidak manusiawi. Kalau memberi sesuatu kepada orang lain mestinya adalah memberi yang terbaik, bukan malah memberi yang terburuk. Kalau kita menjadi orang yang diberi amanah, maka kita harus mengayomi, bukan malah
menzalimi. Nah, ini contoh bahwa orang-orang yang memang sudah di dalam dirinya itu terbetik ya kejahatan, maka mereka menganggap perbuatan kejahatannya itu sama dengan perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang baik. Nah, tentu di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa perbuatan itu jelas tidak sama. Ya, ini maka disebutkan di dalam ayat ini annaj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus sholihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum. Jadi jelas uh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan soleh itu tidak akan sama dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Tidak sama antara kehidupan dengan kematian gitu ya. Mamatuhum gitu ya. Mamatuhum itu mati gitu. Ahya itu hidup gitu ya. Jadi hayat gitu ya. Hayat itu hidup. Sehingga mati dan hidup itu tidak sama. Dan pada dasarnya mati dan hidup itu adalah merupakan wahana bagi Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menguji kita. Dalam surat Al-Mulk gitu ya, dalam surat Kahfi gitu. Itu sesungguhnya sudah dijelaskan oleh Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah menciptakan mati dan hidup ya, itu sesungguhnya untuk menguji mana di antara manusia itu ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Jadi ini Allah menciptakan itu semua memang untuk menguji siapa di antara mereka itu yang kemudian berlomba-lomba kemudian untuk mencari yang terbaik. Siapa di antara mereka yang paling baik amalnya, yang mereka nanti akan petik ketika di akhirat nanti. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Oke, baik. Maka kemudian Allah menyebutkan melalui ayat itu sa'ama yahkumun. Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Jadi mereka menduga ya terhadap kami kepada Allah gitu ya. Padahal mustahil kami menyamakan antara orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang pendurhaka dalam kehidupan di negeri akhirat dan juga di dalam kehidupan dunia ini. Makanya Allah selalu menegaskan kepada kita tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu gitu ya. Nah ini selalu disandingkan yang seperti itu. Kemudian menurut Abu Hafiz Abu Ya'la mengatakan bahwa Mu'ammal bin Ihab telah menceritakan kepada Bani Bukair ibnu Usman At-Tanuki telah menceritakan kepada Al-Wadin ibnu Atta dari Yazid bin Mursad Al-Baji dari Abu Dzar radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Allah membangun agamanya di atas 4 pilar. Jadi agama itu dibangun atas 4 pilar. Ya, jadi bukan 4 pilar Pancasila gitu ya, tapi 4 pilar agama gitu. Jadi maka barang siapa yang berpaling darinya, maksudnya berpaling dari 4 pilar itu dan tidak mengamalkannya, ia akan menghadap kepada Allah dalam keadaan sebagai orang-orang yang fasik atau orang yang durhaka. Jadi kalau kita tidak betul-betul berpedoman kepada 4 pilar itu disebut oleh Allah sebagai orang fasik, orang yang durhaka, orang yang rusak. Nah, ketika ditanyakan apa saja keempat pilar itu, hai Abu Dzar radhiyallahu an menjawab, hendaklah seorang menerima apa yang dihalalkan oleh Allah karena Allah. Jadi kalau kita memakan makanan yang halal, mengkonsumsi barang-barang yang halal, itu bukan karena semata-mata kita ingin sehat, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Suharsono dari LIPS gitu ya, LSPI gitu ya, LIPS apa itu ya, pokoknya lembaga pengembangan studi gitu ya, peradaban itu. Beliau mengatakan bahwa virus corona ini menyebutkan bahwa tidak semata-mata menyerang ya orang-orang yang
punya interaksi dengan orang lain, tetapi juga lebih banyak menyerang kepada orang-orang yang mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Itu kata beliau. Hasil penelitian beliau itu menyebutkan bahwa virus ini paling banyak adalah menyerang ke sana gitu. Terutama adalah di negara-negara yang memang konsumsinya itu adalah makanan-makanan yang haram gitu. Daging babi, minuman keras, pokoknya yang dilarang-dilarang itu lebih banyak terjangkiti ketimbang orang-orang yang mengkonsumsi makanan-makanan halal. Orang yang mengkonsumsi makanan-makanan halal imunnya menjadi lebih baik. Tapi bukan berarti orang yang memakan makanan halal itu juga langsung bisa bebas. Banyak juga orang yang imunnya baik tapi sebenarnya dia memiliki positif COVID gitu ya, COVID-19 sehingga menyebarkan. Nah ini contohnya apa? Contohnya ya saudara-saudara kita yang kemarin kumpul di Goa, ternyata setelah kembali ke beberapa tempat, mereka itu banyak yang menyebarkan itu ternyata ini, temuannya itu. Mudah-mudahan ini salah ya, tapi faktanya memang begitu gitu ya. Di Wonosobo 38 ternyata 38 positif dan akhirnya menyebarkan gitu. Dan mereka sulit untuk dikendalikan, dilarang untuk sholat di jamaah di masjid itu. Ya itu sulit juga gitu. Malah mereka mengatakan ayo tetap sholat di masjid. Nah mereka akhirnya menyebar gitu virusnya. Nah ini saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua adalah menolak apa yang diharamkan oleh Allah karena Allah. Jadi kalau menolak sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu karena Allah, bukan karena apa-apa. Jadi betul-betul kita menolak makanan yang haram atau barang yang haram, perbuatan yang haram, cara berpikir yang haram, cara bertindak yang haram, cara bersikap yang haram, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, menerima perintah Allah juga karena Allah. Jadi menerima perintah itu karena Allah. Jadi kita taat, kita melaksanakan sholat, kita berpuasa, kita beramal soleh, itu bukan karena apa. Yang kita harapkan hanya satu. Ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak punya harapan-harapan lain, tidak punya pamrih lain kecuali pamrih kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang keempat, menjauhi larangan Allah juga karena Allah. Tiada yang dipercayai olehnya terhadap keempat perkara itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang beriman, bertakwa itu adalah orientasi akhirnya Allah. Allah lagi dan Allah seterusnya. Nah, itulah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sering disebut dengan Abul Qasim gitu ya, yaitu bersabda bahwa sebagaimana tidak dapat dipetik dari pohon yang berduri buah anggur, demikian pula halnya orang-orang durhaka. Mereka tidak akan memperoleh kedudukan orang-orang yang bertakwa. Jadi hadis ini jelas. Jadi orang yang berbuat jahat itu ya nggak mungkin dia akan menikmati surga gitu. Sehingga kalau ada yang berpedoman gitu, muda foya-foya, kemudian tua bahagia gitu, mati kemudian besok di akhirat masuk surga, itu keliru besar gitu. Kalau hidupnya mudanya foya-foya, kemudian hidupnya bahagia karena dia sudah melakukan apa saja dari kepentingan dunia, bisanya justru sebaliknya, di akhirat dia akan mendapatkan celaka. Sebaliknya, orang yang bersusah payah gitu ya, mudanya di saat orang lain berbuat maksiat, dia tetap berusaha menjaga keimanannya, menjaga akhlaknya, tetap menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu susah dia, begitu sabar dia, maka akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, besok menikmati kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dalam sebuah hadis disebutkan bahwa atau asar itu disebutkan bahwa dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan
Kemudian tapi merupakan surga bagi orang kafir. Jadi seperti itu. Jadi dunia adalah penjara bagi orang mukmin, tapi surga bagi orang kafir. Jadi itu. Sehingga apa? Balasannya nanti oleh Allah sangat luar biasa, yang bersabar, yang bersungguh-sungguh, yang bersusah payah dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, maka akhirnya dia akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat saya sampaikan untuk yang pertama. Insya Allah besok saya sambung lagi untuk 2 ayat berikutnya karena waktu ya. Jadi mudah-mudahan kita akan selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan furqan. Nah, kalau sudah diberikan furqan akan selalu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, akan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, akan selalu mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.